Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak D di Dongeng Tengah Malam. Sebelumnya saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk dokter yang berada di garis depan dalam merawat, berusaha untuk menyembuhkan pasien-pasien corona COVID-19 ini ya. Walaupun dengan peralatan APD yang seadanya, yang sangat-sangat mungkin masih belum sempurna untuk melindungi diri mereka. Mereka masih tetap semangat berjuang demi kesembuhan saudara-saudara kita. Semoga para dokter ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Doa kita bersama akan menguatkan mereka. Amin, amin, amin. Baik, lanjut ke Dongeng Tengah Malam. Yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mengetahui update-update terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Dan terima kasih untuk komen-komennya, membuat Pak D semakin bersemangat untuk membawakan dongeng-dongeng cerita terbaru buat pendengar semua. Cerita ini dialami oleh seseorang yang sedang bertugas di lapangan. Kebetulan dia adalah seorang tenaga marketing yang harus keliling ke provinsi-provinsi di seluruh Indonesia. Dan kebetulan yang dialami ini terjadi di Indonesia bagian timur, tepatnya pulau yang paling timur wilayah Indonesia. Seperti biasa, karena ada tugas dan kewajiban memang ya, dia harus mengunjungi kota-kota, terutama ibu kota provinsi atau kota besar di pulau-pulau seluruh Indonesia ini. Dia dapat tugas ke pulau di paling timur ujung Indonesia. Seperti biasa, sudah pesan tiket dan semuanya, pagi-pagi berangkatlah dia ke bandara. Sampai di bandara nggak nunggu lama, langsung berangkat ke pulau yang dituju. Tapi untuk menuju ke pulau tidak bisa satu flight, satu penerbangan ya, harus mampir dulu di salah satu pulau di Sulawesi, baru melanjutkan ke penerbangan berikutnya. Akhirnya karena tidak bisa langsung, waktunya kan jadi lebih panjang. Pagi berangkat, sampailah siang di pulau yang dituju. Seperti biasa, kalau zaman dulu itu kan nggak seperti sekarang, pesen hotel kan bisa online. Kalau dulu nggak, kalau kita belum punya langganan, kita nggak punya kontaknya, atau pertama kali pulau itu dikunjungi ya mesti harus mencari dulu. Sampai di bandara, pesenlah taksi ya, karena memang belum tahu daerah, memang baru pertama kali dikunjunginya. Makanya sampai di sana pesen taksi, sambil ngobrol-ngobrol untuk mencarikan hotel. Akhirnya karena belum sore ya, keliling sebentar ke tempat yang dituju. Agak sore baru ke hotel yang dituju, yang ditunjukkan oleh sopir taksi tersebut. Sampai di hotel, karena tempatnya ya lumayan lah, mendekati jadi kalau dari hotel itu kelihatan laut. Makanya suasananya kan jadi enak, karena tinggal di Jawa ini kan kebetulan kan jauh dari laut juga. Begitu mendapat hotel yang pemandangannya bisa melihat ke arah laut, ya senang sekali. Akhirnya oke lah, setuju, harganya juga masih masuk anggaran untuk luar kota, menginaplah di situ. Indah hotelnya itu. Masuk itu ada taman ya, ada taman. Begitu masuk lagi dari lobi ya, nggak ada lobi, hotelnya itu bukan hotel kelas bintang-bintang gitu ya. Jadi hotelnya kayak homestay gitu ya, jadi beberapa rumah, beberapa kamar gitu yang berada langsung keluar. Jadi begitu masuk, habis ke resepsi langsung keluar, memang langsung pemandangannya masuk itu
taman, begitu masuk lagi atau tamannya lurus terus gitu, terus kamarnya berhadapan menghadap taman. Karena sudah lelah ya, perjalanan cukup jauh, sudah booking, dapat kunci, masuklah ke kamar. Karena baru datang, karena kesenangan melihat ya, makan masih sore, belum malam, matahari kan masih nongol. Makanya dia masih jalan-jalan dulu, lihat taman, lihat arah laut, bahkan dari jauhan tuh ada pulau-pulaunya seperti bentuk buaya. Jadi asiklah bertempat di hotel itu. Akhirnya sudah mulai malam, bersih-bersih, mandi karena kecapean ya. Malam itu istirahat. Hari pertama karena kecapean, istirahat cukup nyenyak. Sampai hari pagi berikutnya kerja seperti biasa karena sudah janjian sama supir taksi untuk mengantarkan. Pagi sudah dijemput, akhirnya keliling. Cuma anehnya taksi di sana itu ya, menyewa 1 hari kalau di dalam kota sama luar kota itu beda. Dan sebagai orang yang dari Jawa kan nggak tahu ketentuan luar kota itu segimana. Anggapannya luar kota kan berarti cukup jauh ya perjalanan. Mungkin dari kota A ke kota berikutnya, misal itu kan luar kota, maklum lah. Akhirnya karena sepakat dalam kota aja, ya sudah keliling dalam kota. Tapi sempat ada pelanggan itu yang keluar dari kota, bukan keluar kota ya. Jadi keluar kota, kira-kira kalau dari kota itu ya begitu kotanya keluar dari keramaian kota, kira-kira jarak nggak jauh lah, mungkin 3-4 kilo. Itu kan ada putaran pelanggan di sana, dia datang ke sana sampai diantarkan taksi. Terus sampai sore keliling, begitu sampai hotel lagi, aneh, sopirnya itu minta, katanya itu perjalanan keluar kota. Karena kita nggak tahu kebiasaan, kita sempat berdebat ya. Lu kan cuma perjalanan dari dalam kota keluar sedikit kan, bukan luar kota, bukan menuju ke kota berikutnya. Tapi nggak tahu karena kebiasaan sana atau budaya sana, akhirnya ya mau nggak mau ngikuti. Katanya untuk penyewaan karena keluar dari kota, dianggap luar kota lebih mahal. Ya anggaplah itu pengalaman ya, pengetahuan karena nggak tahu kebiasaan di daerah itu. Makanya akhirnya ya sudah, akhirnya pembayaran untuk luar kota. Hari kedua menginap sempet sih, karena datangnya kan juga nggak terlalu malam juga. Kira-kira ya sampai hotel habis maghrib lah, setelah makan malam. Setelah makan malam sampai di hotel. Cerah kalau malam tuh, memang lampunya itu terang, jadi tamannya tuh kelihatan indah. Akhirnya karena istirahat, bersih-bersih diri, keluar sebentar untuk ya menikmati pemandangan malamnya lah di hotel itu. Ambil minum kopi sampai kira-kira jam 8:30, jam 9 istirahat mau tidur. Karena sendirian kan. Udah tidur sempet sekitar jam 11:30 itu terbangun. Begitu terbangun dia heran, loh kok di luar kelihatan gelap sekali. Padahal ini kan hotel, kalau hotel biasanya sampai malam kan biasanya terang ya, lampu itu kan mesti ada penerangan. Tapi ini gelap sekali gitu. Sampai diintip keluar, kenapa kok dimatikan semua tamannya. Ya udahlah, anggapannya besoklah tak tanyakan. Habis ngintip, tutup, tidurlah untuk istirahat. Kira-kira jam 2:30 terbangun pengen ke kamar mandi ya, mau buang air kecil. Dia mendengar di luar itu kok ada orang nyapu gitu loh. Nyapu srek apa kayak sapu ijuk gitu ya, yang untuk luar itu ya, srek. Cuma dia batin, wih rajin bener ya, pagi-pagi udah nyapu katanya. Sempet diintip juga, penasaran gitu kan, masih tapi gelap. Wih gelap kok nyapu, gak dinyalain lampunya. Ya udahlah, mungkin
Mungkin memang aturannya gitu atau gimana nggak tahu. Tapi sempat dilihat memang ada seorang ibu-ibu yang rambutnya agak keriting ya khas daerah sana, menyapu sambil membungkuk gitu, srek srek srek. Ya udah dianggap oh rajin bener orang hotel ini, ya sudah tinggal tidur lagi. Sampai pagi harinya karena penasaran tadi malam lampunya nggak dinyalain, nanyalah ke resepsionis, Mbak kalau malam kenapa lampunya kok nggak dinyalain, katanya gitu. Oh ya, khawatirnya karena pemuda di sana itu kalau ada taman gitu, biasanya itu sama pemuda-pemuda dipakai duduk-duduk sambil minum-minum. Dan paginya kalau sampai sekut biasanya banyak yang tertidur di situ, mabuk lah istilahnya pemuda sana karena nggak tahu kebiasaan lingkungan atau apa, nggak tahu kayaknya sih lingkungan sana kebiasaan sana mungkin gitu ya. Jadi pemuda itu cari tempat minum-minum di situ karena pada waktu dulu ya katanya pada waktu lampunya terang itu mereka mabuk-mabuk minum-minum di situ tertidur sampai pagi sehingga pegawai itu harus membangunkan ngusir mereka untuk pergi. Akhirnya lampunya dimatikan. Ya sudah, akhirnya hari itu kerja seperti biasa. Hari ketiga ya. Seperti biasa, keliling-keliling, sempat mampir di satu customer gitu loh, ngobrol-ngobrol lama. Ngobrol sempat tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, nginep di hotel mana. Akhirnya ditunjukin lah hotel yang dimaksud. Tapi si customer tadi sempat agak gimana ya, nanggapinya sempat kaget kok nginep di hotel itu sepertinya gitu loh. Tapi karena nggak tahu ya sudah, kok apa nggak ke hotel lain aja katanya. Oh nggak, enak situ tamannya, bagus asri ya. Dan sempat juga si customer tadi nanya, rame nggak hotelnya? Ditanya rame gitu ya bingung, nggak tahu soalnya dia datangnya kan sudah biasanya kan habis maghrib ya, kayak kemarin-kemarin habis maghrib. Memang nggak kelihatan kan, dikira orang-orang kerja kan yang nginap di situ. Jadi biasanya kan datang malam baru tidur atau kalau memang keluarga mungkin ya di dalam kamar. Ya memang kelihatan sepi hotelnya. Ya dia jawab nggak tahu karena saya datang sudah gelap dan orang-orang mungkin tidur juga nggak tahu. Oh ya sudah, nggak apa-apa katanya gitu. Sampai ngobrol-ngobrol sudah melupakan masalah hotel. Sampai sore hari dan dia harus melanjutkan, ya sudah karena ini belum selesai, besok aja karena ada sesuatu yang diperlihatkan, besok lagi akan berkunjung ke situ. Ya sudah, ya sore mulai berjalan sampai hotel lagi seperti biasa. Habis makan siang, habis makan malam baru nyampe hotel. Nyampe hotel ya seperti biasa istirahat, bersih-bersih diri karena ke lobi, ke kayak kafetarianya itu, kafenya itu kan ada ya di situ walaupun gak seperti kafe sekarang. Sambil ngerjakan tugas, sambil minum kopi di situ nggak terasa sampai jam 10 malam. Habis itu ya sudah seperti biasa mulai ngantuk, kembali ke kamar. Ya memang kamar itu sekilas memang kelihatan sepi, nggak ada orang yang lalu lalang. Kalau dihitung kamar sebenarnya ya nggak banyak juga sih kamarnya. Kalau dihitung satu baris itu sekitar 6 kamar, di depannya lagi 6 kamar, 12 kamar. Terus yang di dalam lagi nggak tahu ada berapa kamar, karena ada sendiri yang lorong masuk itu kayaknya kamar di dalam. Tapi kebetulan dia dapat kamar yang depannya taman tadi. Ya tanpa harus rasa curiga apa-apa, dia langsung istirahat. Dan mungkin kebiasaan ya kalau malam mesti terbangun sekedar minum atau buang air kecil. Dan jam waktu itu menunjukkan hampir sama dengan yang kemarin, 2:30-an, jam 2, 2:30. Dilihat luar ya gelap karena memang dimatikan. Sampai dia mendengar lagi suara menyapu. Seperti yang kemarin, dia rasa bener memang ya. Dalam hati dia
bilang bener ini orang ini rajin bener, masih jam 2-an loh ini sudah menyapu taman. Sempat ditip lagi karena penasaran gitu. Dan di tempat yang sama seperti perempuan yang sudah berumur itu menyapu sambil menunduk kan, nyapunya sambil menunduk. Nggak tahu kenapa begitu dia kan sempat pandang lama gini ya, merhatikan lama. Nggak lama perempuan menyapu itu ya bisa tetap tidak bergerak, hanya menyapu srek. Yang bikin aneh yang dia lihat itu kok nyapu harusnya kan berjalan ya, berjalan, yang belum bersih disapu dibersihkan, yang sudah bersih ditinggalkan. Tapi anehnya perempuan tuh nyapu hanya di tempat itu aja. Begitu dipandang lama, nggak tahu kenapa tiba-tiba perempuan tuh menoleh seperti tahu bahwa dia itu diintip atau dilihat. Begitu menoleh pelan-pelan gini, rambutnya kan memang rambutnya diikat ya, diikat rambutnya itu. Jadi diikat sedikit, kelihatannya seperti itu, seperti diikat karena rambutnya kan rambut gelombang ya. Jadi nggak kentara gitu, memang agak ke belakang. Lah wanita yang umur tadi menoleh seperti tahu kalau diintip. Lah karena kan gelap. Nah pas menoleh itu dia sempat melihat tuh, kok matanya itu memandang itu pada itu gelap. Kok dia bisa tahu bahwa perempuan itu menatap? Karena apa? Karena dia dilihat matanya itu seperti menyala. Jadi kayak binatang malam lah. Dia sempat kaget. Matanya kok menatap ke sini dan seperti menyala. Karena merasa dipelototi sama dia agak takut gitu. Akhirnya langsung ditutup. Sempat kepikiran, nah ini wanita agak tua berumur tapi kok tahu diintip, padahal ini gelap loh. Lampu di kamar pun lagi gelap juga, yang nyala cuma kamar mandi, jadi menerangi di ruangan tempat tidur itu nggak terlalu terang, harusnya nggak kelihatan dari luar. Tapi kok dia bisa tahu? Kok dia tahu kalau sepertinya diintip? Dan suara serak masih ada. Karena dia tuh langsung ditutup kodenya, dia mundur gitu loh. Begitu mundur, loh kok suaranya hilang. Nggak ada nyapu lagi. Penasaran lah dia, diintip lagi. Begitu diintip, nggak ada. Padahal kalau ngomong dari ditutup terus dia mundur, itu enggak. Kalau ngomong tuh detik lah, berapa detik lah. Habis dia mundur gini, langsung suaranya nyapu itu berhenti. Berhenti kan penasaran dia. Penasaran, dibukalah sedikit dan ternyata enggak ada orangnya. Padahal cuma berapa detik, harusnya kalau berjalan itu pasti kelihatan ke kiri atau kan, enggak ada sama sekali. Sampai ya sudahlah, dengan sedikit rasa takut karena dibalas ditatap sama perempuan tadi, ya sudah dia akan cepet-cepet tidur. Sampai tidur nggak lama sebenarnya, kalau ngomong tidurnya itu kan belum nyenyak lah. Awal-awal tidur kan seperti antara tidur dan belum tidur ya. Dia merasa ada ngetok pintunya. Dok dok dok. Dok 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 3 kali. Dia sempat kaget gitu. Karena antara tidur dan tidak tidur dia itu mendengar suara pintunya diketuk. Dok dok dok. Dia langsung bangun. Ada yang ngetuk pintunya. Ya karena baru bangun dia akan terasa sadar dan tidak bahwa mendengar suaranya pintunya diketuk. Tapi ditunggu-tunggu nggak ada ketukan lagi. Ya sudah, ditunggu nggak lama, dia nggak beranjak dari tempat tidurnya karena menunggu bener nggak diketuk gitu loh. Karena dia tadi nggak tahu mimpi atau bener, dia merasa ada suara ketukan. Ditunggu lama nggak, udah ya sudah, akhirnya dia tidur lagi. Sampai pagi ya sudah, dia penasaran. Pagi itu kebetulan memangnya
hari terakhir bekerja dan rencananya langsung balik ke bandara. Karena memang cukup 3 hari di situ dia rasa cukup. Karena rencana sore balik sudah dapat tiket, dia berkemas lah. Berkemas sekalian naik taksi keliling langsung balik bandara. Dan sampai di resepsionis menyampaikan kuncinya, nggak lupa dia nanyakan, Mbak, penjaganya kan kebetulan perempuan ya, Mbak, yang biasanya rajin menyapu di taman itu siapa ya? Malah pagi-pagi sekali, pasti rajin bener gitu loh. Dia nggak mau menanyakan secara langsung, seakan-akan kan kayak apa ya, menanyakan langsung itu ya nggak enak kan. Dia dengan alasan wah rajin bener, pagi-pagi sekali mesti nyapu katanya gitu. Dan mbak yang di resepsionis itu sempat terpaku gitu loh mendapati pertanyaan seperti itu. Sampai mbak, oh ya ada apa bang? Nggak, pegawainya itu loh kok rajin bener ibu, kalau pagi kok mesti sudah nyapu pagi-pagi sekali. Dan si Mbak Rese hanya tersenyum dan tidak menjawab sama sekali. Dan sepertinya ada suasana wajahnya itu seperti memang nggak ada jawaban. Dia hanya tersenyum langsung menunduk untuk ngecek-ngecek dan sebagainya. Ya sudah, karena nggak ada jawaban dan bukan sesuatu yang serius waktu itu bagi dia untuk menanyakan, ya sudah, saya check out lah dia. Check out seperti kemarin, janjian dengan customer yang dia temui kemarin. Sampai di sana ngobrol-ngobrol, karena kemarin dia nanyakan di hotel dia menginap dan kenapa kok nggak hotel lain, sempat dia terbesit pertanyaan ke customer tadi. Dia bilang, Pak, kenapa kok kamu nanyakan hotel, kok saya harus tidur di situ? Begitu mendapat pertanyaan dia seperti itu, customer tadi sempat kaget gitu loh. Oh, sempat kaget dikasih pertanyaan yang kemarin dia tanyakan. Dia sebenarnya nggak mau cerita apa-apa, cuma karena dia mendesak supaya ada apa sih. Dia tetap nggak mau ngomong, disampaikan lah sama dia bahwa saya heran, ini kan 3 malam di situ. Malam pertama karena capek mungkin tadi itu terlalu lelap jadi nggak dengar apa-apa. Lah 2 malam dia bilang, 2 malam ini kan hotel itu kalau malam mesti lampunya dimatikan semua kalau siang. Lihat tiap antara jam 2 jam 3 kok dia mesti melihat ada suara orang menyapu di taman, dan yang menyapu itu seorang perempuan yang sudah berumur. Begitu disampaikan seperti itu, customer langsung bilang, dia cuma tersenyum dan menyampaikan, ya sudah, berarti kamu sudah kenalan katanya gitu. Begitu mendapat jawaban itu, dia kaget, maksudnya gimana kenalan? Ya akhirnya diceritain lah sama dia bahwa ya hotel itu sebenarnya sepi, penginapnya itu jarang, dan yang nginap itu biasanya memang orang-orang luar kota yang tidak tahu daerah itu. Begitu mendapat jawaban itu, jadi maksudnya gimana? Jadi hotel itu sebenarnya yang menginap itu tidak ada gitu. Ya nggak tahu, nggak ada, memang sepi sekali. Kelihatan ada parkir mobil nggak di situ, nggak ada memang. Dan pegawainya yang dilihat ya resepsionis 1, terus yang di service room itu kayaknya 1 atau 2 orang lah memang. Dan memang sepi suasana di situ. Dan kebetulan kayak kafetarian kan dekat resepsionis. Kalau pesen-pesen enggak sama resepsionis itu. Dan bahkan resepsionis itu yang bikin, misal pesen kopi apa itu ya yang jaga resepsionis itu yang bikinkan. Akhirnya ceritakan, makanya kenapa hotel itu sepi? Yaitu karena tiap kali ada yang nginep di sana mesti menyampaikan bahwa kalau malam hari itu mesti terdengar orang nyapu, itu enggak tahu itu dari mana. Makanya lampu dimatikan memang salah satunya itu.
Salah satunya kalau nggak dimatikan, mesti di situ banyak yang tertidur di situ anak-anak muda itu di taman itu karena tempatnya tamannya memang lumayan terawat sih tamannya, lumayan bagus lah. Kalau orang nggak pernah ke situ mesti terkesan gitu dengan tamannya dirawat lumayan rapi lah, walaupun nggak rapi-rapi bener itu kelihatan kalau tanamannya terawat. Ya karena banyaknya gangguan itu, bahkan katanya sering kamar-kamar diketuk tapi begitu dilihat nggak ada yang ngetuk, nggak ada orangnya. Makanya orang-orang sini tahu bahwa di hotel itu ada gangguan-gangguan seperti itu. Kalau orang yang sudah kenal dengan orang daerah sana, kalau nginep mesti diarahkan bukan ke hotel itu. Baru tahulah dia bahwa ternyata yang menyapu tiap malam antara jam 2-3 itu adalah nggak tahu siapa dia. Dan nggak ada jawaban sampai dia kembali ke Jawa menanyakan ke sopir taksi yang dia antar. Sopir taksi juga menyampaikan, ya karena mencari hotel yang budgetnya supaya nggak terlalu tinggi, ya mau nggak mau sopir taksinya ya diarahkan ke hotel itu. Dan memang sempat heran pada waktu masuk ke hotel itu, diarahkan supir taksi maksudnya. Hotelnya lumayan bagus, bersih, tapi harganya itu sangat terjangkau. Makanya dia mau aja masuk di situ. Dan supir taksi juga menyampaikan, ya memang beberapa tamunya menyampaikan, tapi supir nggak mau menceritakan bahwa ada hal yang nggak tahu siapa yang ngetuk-ngetuk pintu, yang menyapu halaman taman tuh juga nggak ada yang tahu siapa. Dan supir itu juga nggak mau menceritakan. Makanya karena ditanyakan, akhirnya dia mau menceritakan itu. Akhirnya ya sudah, akhirnya dia pulang. Alhamdulillah selamat sampai di Jawa dan ketemu keluarganya. Itu tadi cerita mengenai hotel yang misterius, tidak tahu apa yang dia lihat malam itu. Mudah-mudahan ini bisa menghibur pendengar Dongeng Tengah Malam. Terima kasih atas subscribe-nya dan komentar-komentarnya. Maaf saya nggak bisa menjawab satu persatu, tapi selalu saya baca komentar-komentarnya dan masukan-masukannya. Terima kasih untuk membangun Dongeng Tengah Malam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.